Ada banyak hal yang baru benar-benar bisa kita pahami saat kita menjalaninya secara langsung. Misalnya, teori-teori yang kita pelajari di bangku perkuliahan. Hai, aku Faras, dan ini adalah pengalaman pertamaku belajar langsung di lingkungan profesional psikologi klinis. Pengalaman magang psikologi klinis pertamaku ini aku jalani di RSU Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Poli Psikologi Klinis. Di sini aku mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan psikologi berjalan, mulai dari membantu pekerjaan administratif, observasi, menjadi tester, melakukan scoring, hingga menyusun laporan akhir. Bahkan di waktu senggang, aku juga sering berdiskusi dengan psikolog terkait kasus klien serta belajar mengenai berbagai alat ukur psikologi, mulai dari WSC, WAIS, NST, CPM, WWQ, DAP, BAUM, dan masih banyak lagi. Aku juga terlibat dalam event medical check-up, khususnya melakukan scoring tes MMPI bersama psikiater di rumah sakit. Selama magang, aku mulai sadar bahwa dunia profesional tidak hanya tentang hasil, tapi juga tentang cara berpikir, komunikasi, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi sehingga bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Hal yang sebelumnya terdengar sederhana justru menjadi hal yang paling sering aku pelajari di sini. Salah satunya adalah komunikasi. Di sini, aku banyak belajar tentang budaya kerja di RS, mulai dari komunikasi yang dibangun antar nakes sampai bagaimana pelayanan bisa berjalan melalui komunikasi yang baik, terutama pada sesi konseling. Aku belajar bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan. Bagaimana kita memahami orang lain, memberikan respons, mengarahkan percakapan, dan menyampaikan informasi sehingga dapat diterima dengan baik. Karena dalam proses konseling, komunikasi dan bahasa bukan sekedar berbicara, tapi merupakan bagian penting dalam proses intervensi. Di RSU Kota Tangerang Selatan, berbagai sistem sudah memanfaatkan teknologi informasi, mulai dari proses pendaftaran, informasi layanan, jadwal praktek, sampai antrean yang dapat diakses secara digital melalui website. Bahkan terdapat video tutorial cara mengaksesnya loh. Untuk kebutuhan internal pun, proses administrasi dan pengelolaan data sudah dilakukan secara digital, sehingga alur kerja bisa berjalan lebih efektif dan terstruktur. Di Poli Psikologi sendiri, teknologi sudah digunakan dalam layanan, salah satunya dalam proses scoring yang sudah menggunakan software. Aku juga sempat membantu membuat Google Formulir tes kesiapan sekolah anak sebagai salah satu media pendukung pelaksanaan tes, sehingga teknologi dapat mendorong pelayanan berjalan dengan lebih efektif, terstruktur, dan aksesibel. Pengembangan layanan dan promosi menjadi salah satu fokus pihak manajemen RS, terutama karena Poli Psikologi baru resmi berjalan sekitar 1 tahun lalu. Sejauh ini, banyak upaya promosi yang sudah dilakukan, mulai dari banner informasi layanan hingga penyebaran informasi melalui media sosial. RS juga memiliki program podcast yang membahas kesehatan mental dan layanan psikologi pada salah satu episodenya loh. Namun, terdapat peluang lain yang mungkin dapat diupayakan, misalnya melalui kegiatan edukasi langsung pada masyarakat yang sekaligus menjadi sarana promotif untuk memperkenalkan layanan psikologi kepada lingkungan sekitar. Selain itu, pemberian edukasi psikologi di lingkungan RS juga bisa dilakukan guna mengurangi stigma negatif dan dapat meningkatkan layanan di RS. Dari pengalaman ini, aku semakin paham bahwa dunia profesional jauh lebih luas dari yang aku bayangkan. Masih banyak hal yang ingin aku pelajari, masih banyak hal yang perlu aku pahami, dan masih banyak pengalaman yang ingin aku temui. Semoga setiap proses yang kita jalani bisa membawa kita pada banyak hal baik lainnya.